Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perancangan website admin Warung Kakek ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Ya, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok perancangan website admin Warung Kakek terlebih dahulu, yaitu ada Muhammad Jerian Ahbab dengan NPM 81, lalu ada Kevin Kojima Zaki dengan NPM 57, ada Noval Maulana Saputra dengan NPM 83, dan saya sendiri NPM Trianggoro Budi Susilo dengan NPM 108, dan Muhammad Saifullah dengan NPM 666. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu warung kakek. Warung kakek merupakan warung sembako yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi, lebih tepatnya di daerah Galaksi. Warung kakek ini menyediakan segala macam kebutuhan sehari-hari seperti sabun, makanan, dan lain-lain. Untuk profil bisnisnya sendiri, nama usaha Toko Kevin, pemilik usahanya Bapak Iman berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani di RT 5 RW 4 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan deskripsi, Toko Kevin merupakan sebuah usaha semi agen yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dan juga menjual makanan seperti jajanan untuk anak-anak. Ya, selanjutnya permasalahan dari Toko Kevin yaitu adanya kesulitan melacak stok barang dan juga catatan pembelian dan penjualan tidak terdokumentasi dengan baik, dan juga sulit melakukan analisis keuangan dan juga laporan, potensi kesalahan manusia atau human error. Baik, selanjutnya masuk ke fitur-fitur. Yang pertama fitur manajemen user, lalu ada fitur manajemen produk, fitur manajemen kategori produk, fitur manajemen supplier, dan fitur manajemen transaksi pembelian dan penjualan. Selanjutnya kita akan membahas use case-nya. Use case diagram, di sini hanya ada admin Toko Kevin. Yang pertama, di dalam use case ini terdapat login, di mana itu akan ada konfirmasi password. Lalu selanjutnya ada kelola produk, di mana dalam kelola produk ini terdapat nama produk dan kode produk. Lalu kelola kategori, terdapat jenis produk. Kelola supplier, terdapat nama supplier dan kode supplier. Dan untuk transaksi penjualan terdapat nama barang, jenis barang, harga barang, total harga, dan waktu penjualan. Lalu ada laporan penjualan, di mana ada waktu penjualan dan total penjualannya. Lalu ada kelola pelanggan, di sini terdapat nomor HP, nama pelanggan sama alamat si pelanggannya. Lalu ada profile user, ada password, email, dan username. Dan terakhir ada pembelian produk, di sini ada tanggal pembelian dan total pembelian. Oke, kemudian untuk kelas diagramnya ini yang pertama ada kelas supplier, ini fungsinya untuk menyimpan data supplier barang. Ada atribut ID supplier, nama supplier, telepon, email, dan alamat. Metode-metodenya ini simpel aja ya, CRUD untuk buat supplier, detail supplier, update, dan delete supplier. Selanjutnya, untuk relasinya ini satu supplier dapat memiliki banyak pembelian, artinya one to many. Kemudian ada kelas kategori, ini atributnya ID kategori, nama kategori, dan keterangan. Ini metode-metodenya sama sih, kurang lebih CRUD. Membuat kategori, detail kategori, update kategori, dan hapus kategori. Ini relasinya satu kategori memiliki banyak produk. Kemudian ada kelas user, ini atributnya ID user, nama user, email, password, dan role. Ini metodenya fungsinya itu ada buat autentikasi, yaitu login, logout, reset password, dan lain-lain. Ini relasinya satu user dapat mencatat banyak pembelian dan banyak penjualan. Kemudian ada kelas produk, ini menyimpan data barang atau produk. Atributnya ID produk, nama produk, harga jual, harga beli, stok, dan ID kategori. Ini metodenya kurang lebih CRUD, create produk, detail produk, update produk, dan delete produk. Ini relasinya produk termasuk dalam satu kategori. Produk bisa muncul dalam banyak detail pembelian dan detail penjualan. Kemudian ada kelas pembelian, ini
atributnya ID pembelian, tanggal, total pembelian, ID supplier, dan ID user. Metodenya ini cuma bisa create pembeli. Oh, enggak deh, CRUD, maaf. Nah, relasinya satu pembeli dapat memiliki banyak detail pembelian. Kemudian detail pembelian ini ada atributnya, ada ID detail pembelian, ID pembelian, ID produk, jumlah pembelian, dan harga satuan. Metodenya hanya ada add detail, cuma hanya untuk detail aja. Relasinya banyak entry per pembeli dan produk. Kemudian kelas transaksi penjualan, ini entitasnya, atributnya ada ID transaksi, ada total penjualan, ada tanggal, ada metode pembayaran, dan ada ID user. Metodenya ini CRUD, create, detail, update, delete. Transaksinya ini memiliki banyak detail penjualan. Kemudian detail penjualan, ini ada atribut ID detail, ada jumlah produk, ada harga satuan, ada ID transaksi penjualan, dan ID produk. Kemudian metodenya ini hanya ada add detail. Selanjutnya RT dan database. Terdapat 3 tabel master, yaitu supplier, user, dan kategori. Setelah itu ada tabel transaksi, yaitu ada pembelian, detail pembelian, produk, detail penjualan, dan detail transaksi penjualan. Di sini untuk relasinya supplier ke pembelian itu one to many, user ke pembelian dan ke transaksi penjualan one to many, kategori ke produk yaitu one to many. Dan untuk pembelian ke detail pembelian yaitu sama one to many kayak yang di kelas diagram sebelumnya. Setelah itu ada transaksi penjualan dan detail penjualan ada one to many, dan produk ke detail pembelian dan detail penjualan yaitu one to many juga. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang wireframe website admin warung kakek. Ya, ini merupakan tampilan dari wireframe website admin warung kakek. Ada login page, lalu ada ubah password, dashboard, ada ini pop up untuk profile, lalu ini ada detail profile, ada detail profile user. Ini pop up untuk ubah user jika diklik ubah password. Ini untuk menu kategori. Karena kategori di kelas diagram itu metodenya hanya CRUD saja, jadi tampilan ini juga untuk CRUD saja, seperti ada detail, lalu ada edit dan create. Sama juga seperti untuk menu-menu lainnya, lalu ini ada menu user management. Ini untuk lihat detailnya, lalu ada detail user edit, lalu ini create user. Sama juga untuk produk, di sini ada pertama kita menampilkannya dalam indeks, ada tabelnya, lalu ada button untuk tambah produk. Ini detail produk, lalu edit dan create. Ini tampilan supplier. Ini tampilan pembelian, detail pembelian, lalu edit dan create. Tampilan penjualan. Selanjutnya saya menjelaskan dari mockupnya, itu dengan tampilan login yang sudah diberi warna buttonnya dan juga gambar pada tampilan login. Selanjutnya ada untuk lupa password, dan juga buttonnya sudah diganti, sudah diubah warna. Ini tampilan mengubah password, yaitu password baru dengan konfirmasi password. Selanjutnya tampilan dashboard, itu ada tentang penjualan dari tanggal, bulan, dan juga tahun. Dan ini adalah detail profil, yang dimana informasi user,
nama, role, dan juga email, password. Ini ada detail profil dari user. Ini ada pop-up ubah password. Selanjutnya fitur dari kategori. Itu di sini ada button tambah kategori, terus detail kategori, informasi tentang kategori, dan juga detail kategori. Dan di sini ada tambah kategori. Selanjutnya ada fitur user management, yang dimana di sini ada nama user, email, dan juga role-nya, dan juga action untuk melihat detail dari user management dan juga bisa menghapus dari user manajemennya. Di sini ada detail user ketika kita action tadi untuk melihat detailnya. Ini detail user untuk misal mengubah data user atau menambah. Dan di sini ada menambah user baru. Selanjutnya fitur produk, kurang lebih tampilannya sama seperti tampilan yang lainnya, yang ada detail produk, informasi produk, ubah produk, dan juga tambah produk. Selanjutnya supplier, dimana tampilannya sama juga seperti yang lainnya, ada supplier, nama, email, telepon, dan juga action untuk melihat dan juga menghapus. Melihat tampilan data supplier, dan ada tombol ubah supplier. Dan ini adalah detail untuk mengubah supplier. Dan selanjutnya ini tambah supplier. Selanjutnya ada fitur pembelian, yaitu nama supplier, tanggal pembelian, dan juga tanggal pemesanan. Ini total pembelian. Jadi detail pembelian, dimana informasi pembelian itu ada nama supplier, total pembelian, tanggal, dan detail produk yang dibeli. Misalkan satu, ini ada Sprite dengan jumlah 10 dengan harga satuan, dan produk 2 ada Sprite dengan 10 dengan harga satuan. Dan ini bisa untuk mengubah data pembelian juga, misalkan ada kesalahan atau ada kenaikan harga baru. Ini detail pembelian untuk mengubah harga produk, dan juga bisa menambah pembelian juga. Dari nama supplier, tanggal, total pembelian, dan detail produknya juga. Selanjutnya fitur penjualan, yang dimana ada tanggal, ada metode pembayaran, dan juga total penjualan. Selanjutnya detail penjualan, yang dimana informasi penjualannya ada tanggal, metode pembayaran bisa dipilih cash atau QRIS, dengan total penjualan, dan detail produk yang dijual. Ini tampilan untuk mengubah
penjualan misalkan ada kenaikan harga atau salah input harga ataupun data. Selanjutnya ada tambah penjualan yang dimana bisa menambah produk baru yang untuk dijual di toko Kevin. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sequence diagram warung admin, website admin warung Kak Kev. Pertama-tama kita memiliki aktor utama hanya satu, yaitu admin, karena kita hanya membuat website admin. Lalu di sini aktor admin memiliki hubungan dengan entitas kategori atau objek kategori. Di sini kami menggunakan metode-metode yang ada pada kelas diagram. Jadi kategori kan tadi metode-metode itu CRUD. Di sini kami juga membuatnya dengan CRUD juga. Jadi pertama-tama admin bisa meng-create kategori, lalu output yang ditampilkan dari setelah dia berhubungan dengan objek atau kelas kategori akan ada notif kategori berhasil ditambahkan. Sama juga ini di kategori ini melihat detail dari kategori yang diklik atau berdasarkan ID yang diklik. Lalu ada update kategori, outputnya akan ada message kategori berhasil diupdate, ada kategori delete berdasarkan ID. Selanjutnya ada produk, sama karena kami itu base-nya CRUD, jadi metode-metode yang kami punya juga hanya CRUD. Ini sama bisa create. Admin bisa bisa create produk, lalu bisa dilihat detail produk juga, lalu bisa mengupdate produk dan juga delete produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Noval Maulana Saputra. Selanjutnya juga sama untuk supplier, karena CRUD jadi metodenya juga sama dan hasilnya juga sama, cuman bedanya untuk outputnya sesuai dengan metodenya. Jadi kalau tadi kan yang awal kategori basic ditambahkan, kalau supplier ya ganti jadi supplier ditambahkan. Selanjutnya ada pembelian juga sama dan penjualan juga sama, seperti itu. Ya, ini merupakan dokumentasi saat kami mewawancarai owner dari warung Kevin sendiri. Ya, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.